saya didampingi oleh para lawyer. Terus terang sebenarnya mau mengadukan karena saya nggak tahu apa dasarnya saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Padahal pertama saya itu sudah bebas murni loh, tanggal 23 April 2023. Kemudian ditambah 1 tahun masa percobaan 23 April 2024. Dan saya sudah dinyatakan bebas. Kalaupun memang saya melakukan kesalahan kemarin, saya sudah menjalani hukuman itu gitu loh, sampai dengan 29 April 2024. Bahkan di dalam tahanan itu saya kehilangan ibu saya loh. Itu udah saya anggap, saya ikhlas bahwa ya memang ini bagian dari hukuman yang saya terima. Nah, ternyata saya kemudian pada bulan Oktober 2024 saya bolak-balik masuk UGD. Saya pingsan, saya pendarahan dan sebagainya. April saya ternyata divonis kanker pada tahun Oktober 2023 saya divonis kanker 2024. Nah, karena saya belum bebas masa percobaan, saya belum mengambil tindakan saat itu. Saya kemudian setelah selesai masa percobaan, saya mengurus ke Bapas di Bogor, saya sudah dapat bahwa saya sudah bisa keluar negeri, barulah saya urus. Saya kemudian berangkat berobat. Saya berobat di Guangzhou. Keberangkatan saya pertama Mei, saya di terakhir. Nah, setelah itu saya berangkat kembali, namun karena ketiadaan dana yang harusnya saya berangkat Agustus, saya baru bisa berangkat kemudian di kalau nggak salah Oktober. Tapi akibat keterlambatan itu muncul lagi ada satu polip di dalam usus saya. Tapi keberangkatan saya kemarin itu kan untuk radioaktifnya. Sudah kembali ke sini, saya harus kembali lagi pada 17 Februari ini untuk operasi yang tadi ada di usus saya itu, karena dikhawatirkan itu akan menjadi cikal bakal kanker lagi. Nah, nggak taunya saya dapat panggilan untuk bersaksi di Desember. Kemudian saya datang, saya hadiri 6 Januari, 8 Januari. Saya sudah penuhi kok undangan itu, dan saya sudah menjadi saksi walaupun kondisi badan saya sebenarnya belum fit betul, tapi karena ini kewajiban saya anggap ya saya datangi gitu loh. Dan saya sudah nyatakan, saya bilang saya minta izin bahwa saya nanti Februari, kalau memang persidangan di Februari saya tidak bisa hadir, saya bilang saya minta izin untuk tidak bisa hadir karena saya harus berangkat kembali. Kemudian nih tanggal 6 Januari, 8 Januari Mas Prayitno minta saya untuk membawa rekam medis dan semuanya. Jadi udah saya kasih. Bahkan Mas Prayitno menyatakan ya sudah Bu Tio nanti diambil di bawah sumpah ya pernyataannya. Ya saya siap, dan saya sudah diambil gitu loh pernyataan di bawah sumpah. Nah, saya nggak tahu kok tiba-tiba nih ada pencekalan. Apakah karena dianggap saya di dalam itu tidak memenuhi keinginan mereka atau bagaimana, saya nggak tahu. Karena pertama yang dipersoalkan malah lawyer saya. Kenapa lawyer saya dari PDIP? Iya. Nah, terus yang masalah saya pertanyakan lagi bahwa kenapa Wahyu itu vonisnya ada 2, kenapa kok yang satu yang diurusin terus, yang ini sudah 5 tahun pemberinya nggak ada, penerimanya sudah menjalani hukuman, pemberinya enggak. Itu saya pertanyakan. Apakah karena itu kemudian Bang Rosa marah sama saya? Bahkan waktu saya dibilang, udah Ibu kalau merasa tertekan ke LPSK aja. Saya bilang, saya justru sekarang kok merasa tertekan oleh Bang Rosa. Karena saya diancam terus dengan pasal 21, pasal obstruction of justice. Lah saya di dalam loh. Saya lagi di dalam, gimana saya mau obstruction of justice gitu loh. Itu yang ini. Nah tiba-tiba, saya kebetulan kemarin agak drop. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Setiap saya bangun, saya pasti jatuh lagi.
Saya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sebetulnya saya harusnya dirawat, ya karena saya pikir uang saya cukup. Hari ini saya Army Mulyanto, sarjana hukum dengan Dr. Febri dan klien Ibu Tio dan didampingi oleh Ibu Erna, sekaligus pimpinan komisioner diwakili oleh Pak Uli, melaporkan terkait pengaduan terhadap kesewenang-wenangan dari penyidik KPK karena surat pencekalan yang diterima oleh Bu Tio dan suami. Nah, terkait apa yang menjadi dasar kami membuat laporan adalah terkait hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dari Ibu Tio yang memang faktanya hari ini beliau sedang mengidap penyakit kanker dan memang harus melakukan tindakan rawat lanjutan di Februari ini. Nah, sehubungan dengan surat pencekalan yang sudah dilayangkan oleh KPK, pada prinsipnya terlepas kami menghormati proses hukum, tapi ada satu hal yang memang kami lihat ini adalah bentuk kesewenang-wenangan terhadap hak asasi dari Ibu Tio. Oleh karenanya kami hari ini melayangkan pengaduan ke Komnas HAM RI dan nanti akan dijelaskan oleh Bu Tio dan juga nanti dari pimpinan komisioner HAM terhadap proses pengaduan yang tadi kita jelaskan. Di sini mendampingi Ibu Tio, memohon nanti Pak Uli akan menjelaskan adalah yang pertama adalah kita meminta dari Komnas HAM karena Komnas HAM lah yang memberikan perlindungan. Jadi kesini ini untuk memberikan perlindungan kepada Ibu Tio ya, khususnya terkait dengan hak atas kesehatan beliau. Termasuk juga saya pikir kalau ini tidak diberikan dia akan terlanggar juga hak untuk hidup ya, karena sebagaimana kita ketahui untuk penyakit kanker ini sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan segera. Jadi kita menginginkan nanti dijelaskan oleh Pak Uli, memohon agar sesuai dengan kewenangannya dari Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada KPK dan juga kepada Kementerian Imigrasi untuk mencabut atau setidak-tidaknya untuk merevisi, sehingga nanti kita menginginkan Bu Tio ini dia akan mematuhi proses hukum yang ada, juga patuh terhadap hukum yang ada, tapi intinya beliau harus ke Guangzhou untuk berobat, untuk menyelesaikan operasinya. Apapun nanti setelah proses itu beliau akan, tentu saja dia akan kembali ke Indonesia dan akan mengikuti proses hukum yang ada. Intinya seperti itu.